welcome back to pelajaran matematika. Oke, kemarin kan kita udah bahas untuk yang kelas 11 itu sampai transformasi geometri ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan kemarin masih bisa dipelajari. Jadi Ibu jelasin lagi kalau transformasi geometri itu istilahnya adalah perubahan dari suatu titik bidang menjadi yang akan dirubahnya, tergantung berubahnya seperti apa. Istilah lainnya kalau kalian habis nonton Transformer, nah itu kan berubah-berubah ya. Awalnya robot menjadi mobil, awalnya mobil bisa menjadi robot dan lain sebagainya. Contoh imajinasinya seperti itu gitu ya. Ya pernah nonton lah ya Transformer kayak gimana, misalkan itu sih namanya ya lupa. Kalian udah belajar yang namanya translasi, perpindahan, atau yang namanya refleksi atau pencerminan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai rotasi dan dilatasi. Apa bedanya? Kalau rotasi itu bahasa Indonesianya tuh perputaran. Nah, nanti kalian akan mempelajari rotasi tentang perputaran, tapi di rotasi ini akan berhubungan dengan matriks juga dan berhubungan juga dengan trigonometri. Jadi kalian jangan lupa yang namanya sin, cos, dan tan. Itu jangan dilupain karena ini masih dipelajari di bagian rotasi. Kemudian dilatasi. Kalau dilatasi itu adalah kata lainnya pembesaran atau perkecilan. Nah, nanti di dilatasi ini ada skalanya. Apakah dia di skalanya itu akan diperbesar atau diperkecil? Oke, mari kita lanjut ke pembelajarannya. Yuk disimak video pembelajaran. Kita akan membahas mengenai rotasi. Kalau dalam bahasa Indonesia, rotasi itu artinya perputaran ya. Oke, kita bahas rotasi karena kemarin kita udah bahas translasi dan refleksi ya. Translasi itu pemindahan, kalau refleksi itu pencerminan gitu. Nah, di rotasi ini sebenarnya mau ngapain sih kita bahas rotasi? Sebenarnya kita tuh membahas mengenai perputaran yang ada di titik pusat rotasinya ya, besar sudut rotasi sama arahnya. Jadi ada 3 penentuannya. Pertama, titik pusatnya di mana dulu nih kalau kita mau menentukan rotasi. Apakah di titik 0,0? Kalau di titik 0,0 kayak gini kan bentuknya nih, kita punya sumbu X dan Y. Titik 0,0 kan berarti ada di sini nih. Ini 0 ya, 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0. Nah, perputarannya nanti ada di titik 0,0. Itu kalau titik pusatnya di yang 0,0. Nanti ada lagi dimana kalau titik pusatnya di A, B. A, B itu artinya dia enggak bertitik pusat di titik 0,0. Kemudian besar sudut. Nah, kalau mau menentukan si rotasi bayangan dari rotasi ini, kita juga harus tahu besar sudutnya berapa. Apakah 0 derajat atau 30 derajat, 45, 60 atau 90 atau berapapun. Yang namanya kita membahas besar sudut, nih kalau namanya ada sudut-sudutnya, berarti kita kembali lagi mengingat mengenai materi trigonometri. Ada sin, cos, tan, yang kayak gitu kan. Nah, kalian harus ingat-ingat lagi itu. Kemudian ada arahnya. Nah, arahnya ini nanti ditentukan apakah berlawanan arah jarum jam atau sesuai arah jarum jam. Ibu bahas dulu yang di titik 0,0. Nih misal, Ibu punya sumbu X dan Y ya. Terus Ibu punya titik P di sebelah sini nih titiknya ya. Titik P itu X, Y, misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa, kita nggak tahu. Misalkan sembarang aja lah ya. Kemudian Ibu rotasiin ke arah yang berlawanan jarum jam. Kalau arah jarum jam kan berarti ke sini kan, ini dari sini ke sini kan berarti arah jarum jam gitu ya. Kalau berlawanan kan berarti naik ya ke kiri berarti kan. Nah, karena ke kiri berarti kita buat seperti ini. Misalkan ini sudutnya, kemudian nanti gimana? Sampai sini misalkan. Kemudian nanti gimana? Sudutnya sudut theta misalnya. Kemudian kan berarti ditarik garis dong dari sini. Misalnya tarik garis. Ini perotasiannya. Kita sebut ini adalah P aksen. Berarti sini X aksen dan Y aksen.
Nah, berarti perputarannya ada di sini. Nah, ini yang disebut dengan rotasi. Jadi dia memutar sesuai berapa derajat sudutnya gitu. Arahnya kemana, berlawanan atau sesuai dengan arah jarum jam. Titik pusatnya di mana? Di 0,0 seperti itu ya. Untuk rumus tersendiri pada titik 0,0, nah kan ibu tadi udah bilang kalau yang namanya sudut kita berhubungan dengan yang namanya trigonometri. Jadi kalian nggak boleh lupain dulu yang pelajaran trigonometri kemarin. Rumusnya itu ada cos theta, sin theta, min sin theta, dan cos theta. Sebenarnya cosin sin cos, tapi sin yang di atas itu harus dikasih dengan negatif. Kemudian baru dikali dengan titik awalnya x dan y nya. Masuk aja ke sini kita ya, ke contoh. Nah, tentukan bayangan titik A 2,-3, artinya kalau titiknya A itu 2,-3 berarti X-nya adalah 2 kan, kemudian Y-nya adalah -3. Dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ini kita pakai yang ini. Tapi di sini kan berarti ini di titik kurang soalnya titik pusat 0,0, di titik pusat 0,0, berarti pakai yang ini. Langsung aja dimasukin sama kalian. Rumusnya adalah, dijawab ya, rumusnya kan cos theta min sin theta, kemudian sin theta, dan cos theta dikali dengan x, y. Ibu ke bawah. Theta ini adalah derajatnya kan, sudutnya kan. Berarti sudutnya berapa nih yang di soal? 90. Berarti jadi cos 90 derajat, sin 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sama cos 90 derajat. Dikali dengan x-nya berapa? X-nya 2, y-nya -3. Pinggir kali ya Ibu. Oke, berapa jadinya? Cos 90 berapa? Cos 90 lupa ya. 0, 1, setengah akar 2, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini untuk sin. Berarti kalau 90 kan sin 90 1. Berarti kalau cos 90 adalah kebalikannya. Jadi dimulai dari 0. Sin 90 berapa tadi? 1. Min sin 90, karena sin 90 adalah 1, berarti kalau min berarti jadi negatif 1. Cos 90 nya tetap 0 dikali dengan 2 sama 3. Oke, kita ke bawah lagi. Masih muat kan? Nah, kalian tinggal kali deh. Oke, perkalian matriks ya. Baris, ini baris pertama dikali dengan kolomnya cuma ada 1, berarti hasilnya cuma ada 1 nanti. 0 kali 2, 0, ditambah min 1 kali 3, min 3. 1, sekarang baris kedua kolom ke 1. 1 kali 2, 2, ditambah 0 kali 3, 0. Di hasilnya berapa? 0 ditambah min 3, punya utang 3, dibayar 0, artinya tetap nggak dibayar kan. Jadi hasilnya min 3, 2 tambah 0, 0. Sehingga perputarannya atau perotasiannya yang tadinya titiknya di A-nya itu adalah 2,-3 menjadi A aksen setelah udah dirotasiin menjadi -3,2. Kita bahas yang kedua, yaitu rotasi pada titik pusat A, B. Kalau tadi kan di titik pusat 0,0 berarti di sini kan. Kalau titik pusatnya di A, B berarti kan sembarang ya. Entah itu A-nya berapa, B-nya berapa. Misal Ibu mau titik pusatnya di A, B-nya di sebelah sini gitu. Berarti kan nanti Ibu bikin suatu titik P. Misalnya ini titik pusatnya. Titiknya jangan P atau ya. Titiknya B, misalkan B-nya itu X, Y. Kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini titik pusatnya P, A, B-nya nih yang ini ya. Nggak tahu A-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian dirotasiin, misalkan rotasinya 30 derajat nih. Berarti kan
kalau kita rotasikan 30 derajat jadi kayak gini, gitu kan. Berarti ini akan menjadi B aksennya atau X aksen, Y aksen. Nah, ini perputarannya. Ya jelas, kita pakai yang warna biru si perputarannya. Nah, gitu. Ini ya. Jadi kalau tadi kan perputarannya ada di titik ini kan, gitu, dimulai dari titik pusat. Kalau ini sembarang nih, mau di sini boleh nggak buat titiknya? Boleh. Mau di sini boleh nggak buat titiknya? Boleh. Mau di bawah boleh nggak buat titiknya? Boleh. Kan A, B tidak berpusat di titik 0,0, jadi bebas. Rumus dari rotasi pada titik pusat A, B itu agak sedikit panjang ya. Nih, awalnya kan kita titiknya di X, Y misalkan. Terus kita kita rotasikan atau kita putar melalui titik pusatnya A, B. Nah, rumusnya akan menjadi X dikurang dengan A itu yang ada di titik pusatnya, X itu disumbu X yang awal, dikali cos theta, theta-nya itu apa? Berarti derajatnya, sudutnya, besar sudutnya berapa? Dikurang Y min B dikali sin theta ditambah dengan A, kemudian koma X min A dikali ya sin theta ditambah Y min B dikali lagi cos theta ditambah dengan B. Gitu. Kita masuk ke contohnya. Contohnya hampir mirip kayak tadi, masih sama bayangannya di titik A 2,-3. Rotasiannya masih 90 derajat berarah jam-jam, tapi kalau tadi titik pusatnya itu di 0,0, kalau sekarang titik pusatnya itu 1,-6. Berarti gimana? Kita langsung masuk lagi ke sini. Berarti ikutin rumusnya aja. Bukan P ya, titiknya kan A ya. Titiknya A berapa? 2,3. Kemudian kita rotasikan di titik pusatnya berapa? Nih, titik pusatnya kan A, B, berarti titiknya 1,6. Akan menjadi A aksennya. Masukin rumusnya sama kalian. X itu siapa? X-nya berapa di sini? X-nya adalah mana? Sebentar. Oke. Nih, nih rumusnya kan X ya. Tadi kan si X-nya itu kan ini ya, X, Y, berarti X-nya kita taruh ya, ini X, ini adalah Y. Berarti X-nya adalah 2. Diapain rumusnya? Dikurang ya, dikurang A-nya siapa? A-nya itu kan si titik pusatnya kan, ini A, ini B. A-nya adalah 1, tutup kurungnya, dikali cos theta-nya berapa? 90 derajat. Dikurang dalam kurung lagi Y-nya siapa? Y-nya adalah min 3. Diapain ini? Dikurang. B-nya siapa? B-nya min 6. Dikali sama siapa? Sama sin apa? Sin theta. Sin theta-nya berapa? Sin theta-nya kan sudut dasarnya 90 derajat. Ini buat saya sambil sampai. Kemudian ditambah sama siapa? Sama A. A-nya siapa? A-nya kan 1. Ini si A-nya 1. Dah ya, koma, terus dalam kurung lagi X-nya siapa tadi? X-nya adalah 2 dikurang A-nya adalah 1 dikali sin 90 derajat, kan sin theta sudutnya 90 derajat, ditambah kemudian Y-nya berapa? Y-nya min 3 dikurang B-nya berapa? Min 6 dikali cos 90 derajat ditambah, kalau tadi ditambahnya sama A, kalau ini ditambahnya sama B. B-nya berapa? Min 6. Nanti tambah min 6 gitu ya. Oke, kita langsung turunin sama dengan sini ya. 2
kurang 1 berapa? 1 kan? 1 dikali cos 90 berapa? Cos 90 ya 0, sorry, 0 ya. Dikurang min 3 dikurang min 6. Min dikali min kan plus ya, berarti min 3 tambah 6, punya utangnya 3 dibayar 6, berarti jadi 3. Oke. Dikali sin 90 berapa? 1 ditambah 1 gitu. Koma 2 kurang 1 berapa? 2 kurang 1 1 dikali sin 91 ditambah dalam kurung min 3 dikurang min 6, sampai tadi ya, min kali min plus, jadi min 3 ditambah 6, punya utang 3 dibayarnya 6, jadi hasilnya 3 kurang min dulu dikali cos 90 adalah 0 ditambah sama min 6 plus kali minus jadi min 6, tutup kurungnya sama dengan, oke gimana nih, kerjakan dulu ya. Dikali kan, 1 kali 0 udah jelas 0. 0 min 3 kali 1 ini sih 0 bukan, oh iya benar 1. Min 3 dikali 1, min 3 kali 1 berapa? Min 3 ditambah 1 tuh ya, nah dikurungin koma 1 kali 1 1 ditambah 3 kali 0 0 sama min 6. Oke, berarti 0 dikurang 3 min 3 ditambah 1, berarti punya utang 3 dibayar 1, jadi min 2, 1 tambah 0 1 tambah 0 1 kurang 6, punya utang 6 dibayar 1, jadi 5. Sehingga A aksennya berapa? Nah, awalnya A awalnya A-nya itu 2, min 3 dirotasikan terhadap U titik pusat 1, min 6, maka bayangan rotasiannya menjadi min 2,5, seperti itu. Kita akan membahas dilatasi. Setelah rotasi itu ada dilatasi. Dilatasi itu adalah kata lainnya itu memperbesar suatu titik pada bidang atau memperkecil. Jadi ada yang bisa diperbesar atau diperkecil. Sama kayak rotasi, dia ada yang akan dilatasikan pada titik pusat 0,0, sama ada yang pada titik pusat A, B. Bedanya kalau di dilatasi itu ada faktor skalanya. Jadi ada ketentuan skalanya. Tergantung skala yang mau dilatasinya berapa. Apakah skalanya akan diperbesar atau skalanya itu akan diperkecil gitu ya. Nah, kita masuk langsung ke contoh. Tentukan bayangan ada di titik A min 2,4, berarti kalau A-nya itu min 2,4, X-nya berarti berapa? Min 2 kan? Kemudian Y-nya berapa? 4 dong. Ya. Terus ada lagi titik pusatnya itu 3, min 1. Kalau titik pusatnya 3, min 1 berarti A-nya berapa? A-nya 3 dong. B-nya berapa? B-nya adalah min 1. Dengan faktor skala. Faktor skalanya min 3. Kalau faktor skalanya min 3 artinya K-nya itu adalah min 3. Tuh ya. Nah, ini kan titik pusatnya 3, min 1. Berarti masuk kemana nih? Masuk ke titik pusat 0,0 atau titik pusat A, B? Betul, titik pusat A, B. Udah jelas ya, titik pusatnya bukan 0,0. Berarti dia itu di A, B. Kita cari bayangannya. Oke, berarti A bayangannya itu min 2,4. Kita dilatasikan ke A. Titik pusatnya adalah berarti P ya, titik pusatnya min 3, min 1, K, skalanya adalah min 3. Oke, masukin. Berarti ini akan menjadi A aksen dalam kurung K. K-nya berapa? Min 3 dalam kurung lagi X. X-nya berapa? X-nya min 2
dikurang A-nya berapa? 3 dalam kurung lagi ditambah A-nya berapa? 3 koma K lagi berarti min 3 dalam kurung Y-nya berapa? Mana Y? 4 dikurang B-nya berapa? Min 1 dalam kurung ditambah B-nya berapa? B-nya min 1 tutup kurung. Ini muat kan? Cek dulu. Muat ya? Oke, kita turun ke sini. Sehingga si A aksennya sini ya sama dengan min 3 dikali, kerjain dulu yang di dalam kurung, min 2 dengan min 3, ngutang lagi menjadi min 5 ditambah 3, koma min 3 dalam kurung 4 dikurang min 1, min kali min adalah plus, berarti jadi 4 tambah 1, 5 ditambah plus kali min, jadi min ya, dikurang 1 berarti. Turunin deh, perkalian dulu ya, min 3 kali min 5 adalah 15, karena min kali min positif, tambah 3, koma min 3 kali 5, min 15 sama min 1. Turunin lagi jadi 15 tambah 3, 18, koma 15 sama min 1. Ngutang lagi jadi min 16. Sehingga bayangan dari yang awalnya tadi A titik A-nya min 2,4, kita rotasiin, kita dilatasiin menjadi A aksen, bayangannya menjadi 18, min 16. Seperti itu. Mudah bukan? Bu, gimana kalau misalkan di titik pusat 0,0 sama aja kayak dilatasi, ini tinggal mengikuti rumusnya. Terus K-nya ini siapa Bu? K-nya itu adalah faktor skalanya. Kalau faktor skalanya ditentunya min 3 misalkan, ya udah berarti min 3, X sama Y-nya yang mana Bu? Yang titik awalnya min 2 dan 4. Terus titik pusatnya ini masukin mana? Kan 0,0 titik pusatnya, jadi nggak usah abain aja, langsung dikalikan. Oke, tadi Ibu udah ngejelasin mengenai dilatasi dan rotasi. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelasin, terus bermanfaat juga. Nanti ini pasti bakal kepake kalau kalian nanti udah selesai sekolah dari sini. Bisa aja nanti di AKM juga akan muncul soal-soal dilatasi dan rotasi. Jadi tolong disimak dengan baik-baik. Ini juga akan keluar nanti di ujian akhir sekolah kalian, kenaikan ya. Jadi kalau misalkan Bu saya masih bingung, nggak ngerti konsepnya seperti apa dan lain sebagainya, WA ke Ibu aja, atau kita diskusi di GCR juga bisa, di komentar ini juga bisa, bebas terserah kalian. Jadi jangan malu untuk bertanya. Sampai di sini dulu, see you di pelajaran selanjutnya. Bye bye.